Halo semuanya, selamat pagi. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang teori behavioristik. Sebelum kita berangkat ke teori, saya akan memperkenalkan rekan-rekan grup saya. Yang pertama ada Ida Ayu Malinda. Dan yang kedua ada Made Arya Wiranugraha. Yang ketiga ada Igede Aji Surya Pratama. Dan yang terakhir itu saya sendiri, Iputu Adi Suryana Kastawa. Baik, kita lanjut ke materi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pengertian teori behavioristik sendiri merupakan teori yang menjelaskan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam contoh kasus, yaitu seperti peserta didik yang sedang belajar dan diajari oleh gurunya terkait operasi hitung perkalian, namun peserta didik tersebut masih belum bisa mempraktekkan operasi hitung perkalian. Nah, dalam hal ini peserta didik dianggap masih belum belajar. Mengapa demikian? Karena peserta didik tersebut masih belum mampu memberikan atau menunjukkan perubahan perilaku dari hasil belajarnya. Nah, apa itu stimulus dan respon? Baik, untuk dari pengertian untuk dari contoh stimulus itu sendiri, di mana stimulus merupakan hal-hal atau apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya seperti daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, ataupun cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Nah, untuk respon sendiri itu merupakan reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya ada faktor lain yang juga dianggap penting oleh teori behavioristik, yaitu faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Faktor penguatan atau reinforcement terdiri dari dua jenis. Bila penguatan positif, maka respon tersebut akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negatif reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Misalnya, ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugas ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif. Dalam belajar, bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh yang menganut ajaran atau teori behavioristik ini? Yang pertama dikenal dengan nama Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya yaitu teori classical conditioning atau pengkondisian klasik dengan menghasilkan hukum pembiasaan dan hukum pemusnahan. Hal terpenting dari teori ini atau dalam teori Ivan Pavlov adalah adanya latihan-latihan yang terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Nah, yang kedua ada Edward Lee Thorndike. Beliau adalah salah satu pendiri aliran tingkah laku atau teori behavioristik. Teori ini dikaitkan dengan belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan juga respon yang sama berupa pikiran. Nah, yang terakhir adalah tokoh yang paling sering dibahas. Ia adalah Frederick Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut dengan penguatan negatif. Penguatan negatif tidak sama dengan hukum ketidaksamaannya, terletak pada bila hukum harus diberikan sebagai stimulus agar respon yang akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguatan negatif sebagai stimulus yang harus dikurangi agar menjadi semakin kuat. Pandangan teori behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik.
Nah, selanjutnya implementasi teori behavioristik akan dijelaskan oleh teman saya. Implementasi teori behavioristik di sekolah sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa teori behavioristik identik dengan adanya stimulus dan respons. Pemberian stimulus secara terus-menerus diharapkan dapat memberikan reinforcement positif kepada siswa. Jadi dengan adanya stimulus itu diharapkan siswa mampu untuk mengikuti pelajaran sesuai yang diharapkan oleh guru. Nah, dalam penerapannya teori behavioristik di sekolah ada beberapa tahapan. Nah, ada 6 tahapan yang saya rangkum di sini. Nah, yang pertama itu adalah menyusun materi atau bahan ajar lengkap. Nah, jadi di sini guru sebagai tenaga pengajar, sebagai pendidik. Nah, jadi mempersiapkan materi. Nah, jadi materi yang disiapkan di sini dari yang sederhana lalu menuju yang ke kompleks. Ya. Jadi yang selanjutnya ada memberikan contoh berupa instruksi. Nah, di sini materi yang diberikan kebanyakan berupa instruksi-instruksi atau sejenis tutorial. Nah, jadi penting bagi seorang guru untuk memberikan contoh di sini. Nah, jadi dalam penerapan teori behavioristik ini cenderung terjadi pembelajaran satu arah. Nah, di mana guru hanya memberikan rangsangan atau stimulus berupa instruksi-instruksi seperti itu. Selanjutnya adalah memperbaiki kesalahan dan juga memberikan latihan. Nah, di sini sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Edward Lee Thorndike bahwa proses pembelajaran melalui proses trial and error. Nah, jadi trial and error di sini yang dimaksud adalah melakukan latihan secara terus-menerus. Jika terdapat sebuah kesalahan, lalu dilatih lagi sehingga siswa terbiasa. Setelah itu terbiasa dalam menghadapi kesalahan-kesalahan tersebut lalu memperbaikinya, seperti itu. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi yang dimaksud di sini adalah apakah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu termasuk tepat. Nah, sehingga dengan melakukan evaluasi ini bisa menjadikan cerminan bagi guru untuk memberikan pembelajaran selanjutnya. Lalu yang keenam adalah memberikan reinforcement. Nah, selanjutnya, contoh implementasi yang bisa kita lakukan di sekolah, terutama sebagai guru bahasa Inggris. Nah, jadi teori behavioristik yang bisa kita lakukan yang sudah saya input contohnya di sini. Nah, yang pertama, misalnya kita sebagai guru ingin mempersiapkan materi. Nah, materi yang diberikan itu adalah simple present tense atau tenses. Nah, terutama dalam pembelajaran past continuous tense. Nah, di sini untuk bentuk soal atau latihannya kita bisa menggunakan 10 kalimat misalnya, 10 kalimat simple present tense. Nah, jadi siswa atau peserta didik diminta untuk mengubah bentuk dari simple present tense menjadi past continuous tense. Nah, tugas yang diberikan itu nanti mendapatkan sebuah reward. Nah, reward di sini berperan sebagai stimulus. Nah, stimulus yang diberikan kepada siswa berupa reward ini yaitu mungkin seperti poin. Nah, poin ini berguna nanti misalnya untuk peserta didik menambah nilainya, misalnya nilainya mereka kecil ketika ulangan. Nah, guru di sini menjelaskan bahwa poin ini bisa digunakan sebagai nilai tambahan mereka. Lalu bisa juga menggunakan metode keluar kelas lebih cepat. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin kita juga sudah pernah waktu SD atau SMP mendapatkan metode seperti ini. Nah, jadi ketika kita menjawab dengan cepat dan tepat, maka kita diberikan waktu keluar kelas lebih cepat. Nah, mungkin di sana sebagai perannya sebagai reward bagi mereka dalam menyelesaikan
soal-soal dengan cepat, dengan tepat seperti itu. Nah, lalu untuk responnya. Nah, respon yang di sini diharapkan adalah proses trial dan error. Nah, trial dan error di sini adalah siswa mungkin ketika mengerjakan dengan cepat mengetahui mereka membuat kesalahan seperti mungkin dalam penggunaan was-were-nya mungkin salah seperti itu atau menggunaan verb-nya juga salah seperti itu. Nah, jadi mereka tahu salah-salahnya dari sana. Nah, jadi mereka terpacu gitu untuk memperbaikinya. Nah, jadi penggunaan stimulus berupa reward point atau keluar kelas itu sebagai motivasi mereka untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa yang mungkin sudah menjawab dengan cepat dan tepat akan diberikan reward yang semestinya. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Jadi sesuai dengan arahan yang sistem yang ada di Pejabatan sudah dipaparkan bahwa ada 4 kasus siswa atau peserta didik masalah. Salah satunya adalah Tania. Tania ini memiliki seorang peserta didik yang berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah sukses. Nah, jadi Tania ini adalah orang yang memiliki motivasi yang rendah. Jadi menurut kelompok kami, untuk mengatasi motivasinya yang rendah, meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, jadi yang pertama kita melakukan penggalian bakat dan minatnya. Jadi apa sih keinginan dari Tania ini? Nah, jadi untuk menggali bakat dan minatnya kita bisa menggunakan soal advanced test atau pretest. Nah, jadi di sana kita bisa melihat secara awal dulu bahwa minatnya dia adalah di membaca atau minatnya dia di menulis. Nah, jadi di sana kita mencari tahu terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, jadi untuk membangkitkan rasa ingin tahunya, Tania mungkin ditanyakan dulu apa sih keinginan dia terbesarnya. Dia ingin mengetahui hal-hal baru apa seperti itu. Nah, melalui rasa ingin tahunya itu kita paparkan, lalu kita jelaskan. Nah, jadi rasa ingin tahunya terhadap suatu hal yang baru itu tumbuh. Nah, selanjutnya adalah memberikan motivasi. Nah, jadi untuk memberikan motivasi ini bisa berupa video-video inspiratif dari tokoh-tokoh terkenal tentang kesuksesan. Misalnya Tania ingin menjadi seorang penyanyi. Nah, jadi kita bisa memberikan video inspiratif dari mungkin tokoh siapa yang Tania suka, misalnya Rosa atau Bunga Citra Lestari. Dari sana kita bisa melihat atau bisa memberikan video-video dari Bunga Citra Lestari atau dari Rosa tentang bagaimana dia menjadi seorang penyanyi. Nah, jadi seorang Tania ini merasa bangkit, bisa ingin bahwa saya ingin menjadi seorang Rosa atau mengikuti jejak dari seorang Bunga Citra Lestari. Nah, istilahnya dia terinspirasi dengan video tersebut. Lalu selanjutnya adalah menuntun dan memberikan pemahaman tentang tujuan diri. Nah, jadi penting bagi setiap orang untuk memiliki tujuannya terlebih dahulu. Bagi Tania sendiri, jadi Tania setelah kita membagi rasa ingin tahunya, menggali bakat dan minatnya, kita menggali apa yang dia inginkan. Saya ingin menjadi seorang apa. Nah, jadi kita bisa memberikan pemahaman di sana terlebih dahulu. Nah, karena Tania ini merupakan seorang peserta didik yang mungkin dalam kategori kelas rendah atau masih 7 tahun, masih kecil, mungkin kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman sederhana terkait apa sih yang diceritakan oleh Tania. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini terdapat permasalahan pada anak yang bernama Samuel, berumur 10 tahun. Di sini Samuel memiliki karakter yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini menurut persepsi kami, cara yang dilakukan untuk
menanggulangi permasalahan dari Samuel, yaitu yang pertama meningkatkan rasa percaya dirinya, memberikan pemahaman bahwa gagal bukanlah sebuah aib, melainkan proses mencapai kesuksesan dari usaha bekerja keras. Yang nomor dua, memberikan pemahaman bahwa proses merupakan hal yang utama daripada hasil. Di sini seperti kata pepatah, experience is the best teacher. Baik, saya akan melanjutkan contoh kasus lainnya, yaitu Robert berusia 16 tahun, yang mana menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Terlebih lagi, kami sebagai pihak guru dalam situasi ini tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, langkah yang dilakukan yaitu yang pertama bisa dengan memberikan stimulus positif terhadap Robert secara berulang untuk menumbuhkan minatnya. Langkah yang kedua, melakukan penguatan kepada Robert dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan home visit, di mana home visit ini bertujuan untuk apabila di langkah sebelumnya Robert masih tidak melakukan, tidak ada menunjukkan perubahan perilaku, mana home visit ini bertujuan untuk memberikan pendekatan lebih dalam lagi kepada Robert agar mampu menjalani atau meningkatkan minat dalam bersekolah. Baik, untuk contoh kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Baiklah, dengan kasus yang terakhir adalah kasus seorang peserta didik yang bernama Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Untuk menghadapi kasus ini, kami melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, bertanya terhadap Sandra tentang apa yang membuatnya diam atau tenang di kelas, dan alasan mengapa dia meremehkan keterampilan temannya. Untuk yang kedua, yaitu memberikan pembelajaran yang lebih heboh atau banyak aktivitas berinteraksi, misalnya pada kegiatan diskusi secara berpasangan atau dalam grup. Yang ketiga, memberikan refleksi pembelajaran dari group work yang telah dilakukan oleh seluruh siswa. Dan yang terakhir adalah memberikan wawasan tentang pentingnya bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.